Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis isomer dari senyawa alkohol, mulai dari isomer rangka, isomer fungsi, isomer posisi, dan isomer ruangnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan isomer dari senyawa alkohol, sebaiknya disimak terlebih dahulu video pembahasan tentang tata nama alkohol. Karena di video sebelumnya sebagai penunjang untuk kita menentukan jenis-jenis isomer dari senyawa alkohol. Oke ya, link videonya bisa dilihat di description box bagian playlist untuk kimia kelas 12 ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi dari isomer senyawa alkohol. Langsung kita bahas jenis isomer yang pertama, ada isomer rangka. Ya, dan harus selalu kita ingat yang namanya isomer selalu rumus umumnya yang selalu sama ya. Nah, yang berbeda nanti tergantung jenis isomernya. Karena di sini jenisnya isomer rangka, berarti yang berbeda nanti adalah rangkanya. Jadi kalau kita buat arti dari isomer rangka, isomer rangka adalah suatu senyawa dengan rumus umum yang sama. Rumus umumnya sama ya. Oke. Tapi rangkanya beda. Nah, inilah yang disebut dengan isomer rangka. Rangkanya beda. Tapi harus kita ingat juga yang berhubungan dengan gugus fungsi OH, walaupun rangkanya beda, tetap harus kita perhatikan juga gugus fungsinya ya. Rangkanya beda, tapi gugus fungsinya atau posisi OH-nya tetap. Misalkan awalnya kita tetapkan posisi OH-nya di nomor 1. Maka pada saat kita mencari isomernya nanti, OH-nya harus tetap nomor 1. Ya. Jadi gugus fungsi OH harus tetap. Oke, yang dinamakan dengan isomer rangka. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh soal. Tentukanlah isomer rangka dari pentanol. Berarti pentanol itu C-nya 5 ya. Oke, kita lihat contohnya dari pentanol atau C5H12O. Jadi pada saat kita mencari isomer rangka, tahap pertamanya harus kita buat rantai lurus terlebih dahulu. Oke, kita buat dulu C-nya ada 5. Yang pertama ya, kita buat rantai lurus. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalkan OH, karena yang namanya alkohol harus ada gugus fungsi OH. OH-nya kita buat di nomor 1. Jadi ini tinggal kita tambahkan H-nya ya. Jadi ini buat ikatan, nanti masing-masing ada ikatan. Ini ikatan, 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 ikatan. Nah, ingat, atom karbon mempunyai 4 buah ikatan. Jadi kalau kita tambahkan ikatannya di sini, C di sini baru 1 ya, berarti kurang 3. Jadi ini CH3, ini CH2, 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 OH. Nah, jadi jumlah C-nya 5, hanya 12, O-nya 1. Nah, sekarang apa nama dari senyawa ini? Nama dari senyawa ini, ingat, penomoran harus dekat dengan gugus fungsinya. Nah, gugus fungsinya di sini adalah OH, berarti dari sini penomorannya. Karena dia rantai lurus, berarti namanya adalah 1-butanol. Ya. Namanya adalah 1-butanol. Oke. 1-butanol.
Oke, kita dapat jenis isomer yang pertama. Bukan 1 butanol karena C-nya 5, jadi penta ya. 1 pentanol. Nah, karena jumlah C-nya ada 5. 2, 3, 4, 5. Jumlah C-nya ada 5, hanya ada 12, O-nya 1. Oke, nah itu isomer yang pertama. Nah, tahap kedua, kalau kita mencari isomer rangka, kurangi satu rantai karbonnya dan jadikan cabang. Ya, nah jadi kalau kita kurangi satu rantai karbonnya, berarti rantai karbonnya yang kita buat lurus tinggal 4. Ya, oke, kita buat 4 dulu. 1, 2, 3, 4. OH tetap di nomor 1 posisinya. Nah, di sini OH. Oke, misalkan kita tambah di sini CH3-nya. Berarti ini CH3 ya. Nah, tinggal sisa hanya tambahkan yang lain ya. Jadi ini berarti kurang. Oke, enggak. Nah, di sini nggak bisa kita buat cabang. Kenapa? Karena nanti penomornya dari bawah. Jadi dia sebagai rantai induknya. Ya, jadi ini bisa kita geser ke kiri karena kalau dari bawah ini kan ngasih nomornya dari sini 1, 2. Jadi OH nanti dapat nomor 2. Kita harus membuat OH itu selalu tetap dapat nomor 1 biar tidak mendapatkan isomer posisi ya. Jadi tidak bisa kita buat isomer di situ alkilnya di situ. Misalkan kita buat di sini CH3. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi tinggal kita tambahkan hanya ada berapa nih hanya di sini kurang 2 ya. CH2 ini CH2 CH saja. Kemudian di sini CH2, CH3. Oke, ada berapa nih? C-nya ada tetap 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya tetap 5, hanya 12 enggak? 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10, tambah 2, 12. O-nya 1. Nah, tetap sama. Jumlah C-nya ada 5, hanya 12, O-nya 1. Nah, itulah yang dinamakan dengan isomer. Tapi di sini rangkanya beda. Yang nomor 1 rangkanya lurus, yang kedua ada cabangnya, ya. Nah, namanya di sini ingat penomoran dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, alkil ada di nomor 2. Nama alkilnya metil. Jadi namanya 2 metil 1 butanol karena rantai induknya tinggal 4. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, ini bisa kita geser. Misalkan kalau kita geser ke sini alkilnya CH3. Bisa ya. Kita geser ke situ berarti namanya nanti bukan lagi 2 metil 1 butanol, namanya jadi 3 metil 1 butanol. Ya, dapat isomer yang kedua. Jadi 3 metil 1 butanol. Oke, bisa nggak kira-kira digeser lagi ke sini? Oh, nggak bisa. Kalau kita geser lagi ke nomor 4, dia balik lagi ke nomor 1. Nah, kalau tidak bisa digeser lagi, coba kita kurangi lagi satu rantai induknya dan jadikan cabang. Oke, coba lihat jenis yang ketiga. Di sini ada rantai induknya ada 3. Kita kasih nomor dari dekat OH. Jadi 1, 2, 3. Nah, oke, ini kemungkinan bisa ya. Jadi sekarang coba kita hitung berapa jumlah alkilnya berada di nomor 2. Ada sebanyak 2 buah sama. Alkilnya metil. Jadi namanya 2 di metil 1 propanol. Nah, jadi kita dapat isomer rangka dari C5H12O ada 4. 1 pentanol, 2 metil 1 butanol, 3 metil 1 butanol, dan 2,2 dimetil 1 propanol. Nah, kemungkinan nggak bisa kita geser lagi ya. Kalau kita geser, dia bisa balik ke nomor 2. Dan dikurangi satu rantai induk juga nggak bisa lagi. Nah, itu jenis isomer yang pertama. Isomer yang kedua, ada isomer posisi.
Isomer yang kedua ada isomer posisi. Suatu senyawa dengan rumus umum sama, tapi posisi gugus fungsinya atau posisi OH-nya yang berbeda. Oke, kita lihat contoh untuk C5H12O yang untuk isomer posisinya. Jadi yang akan kita pindah-pindah adalah posisi OH. Oke, yang pertama, misalkan CH3, CH2, ini langsung kita buat aja ya, hanya CH2, CH2, ingat saja kalau H itu sebagai pelengkap C supaya dia 4. Satu lagi CH2, jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita anggap OH-nya di nomor 1, jadi OH. Nah, karena OH-nya di nomor 1, berarti kan penamaannya dari sini nih, 1. Ya. Jadi, namanya adalah 1 pentanol. 1 pentanol. Oke. Sekarang kita pindah posisi OH-nya. Misalkan nih, OH di nomor 1 kita pindah ke nomor 2. Ya. Jadi kalau kita pindah ke nomor 2, OH-nya jadi namanya akan berubah. CH3, CH2, CH2, kemudian di sini CH ya. CH, terus ada H, ke bawahnya ada OH, ini OH. Nah, karena mau melengkapi C-nya tadi ya, sisanya berarti di sini ada CH3. Nah, posisi OH-nya di nomor 2, ngasih nomor kan dari sini nih, 1, 2. Oke, jadi OH-nya di nomor 2, namanya jadi 2 pentanol. Oke, pentanol ya. Nah, bisa kita geser ke kiri lagi. Bisa nggak kira-kira? OH-nya kita geser ke sini nih. Bisa? Bisa ya. Kalau kita geser ke sini, jadi OH-nya di nomor 3. Nah, namanya kalau kita geser ke 3, jadi 3 pentanol. Nah, sekarang kalau kita geser lagi dari nomor 3 ke sini, tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan kembali ke posisi nomor 2 lagi. Jadi isomer posisi dari C5H12O ada 3. Jenis isomer yang ketiga ada isomer fungsi. Isomer fungsi adalah suatu senyawa dengan rumus umum sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk alkohol, khusus untuk alkohol, dia berisomer fungsi dengan eter. Ya, jadi alkohol dan eter, mereka sama-sama mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Ingat ya, rumus umum mereka sama-sama CnH2n plus 2O. Nah, yang berisomer gugus fungsi di sini adalah alkohol dan eter. Masih ingat ya? Alkohol ditandai dengan gugus O, eter ditandai dengan gugus O, sedangkan alkohol ditandai dengan adanya gugus fungsi OH. Oke, contoh, kita ambil contoh di sini. Tentukanlah isomer gugus fungsi dari C5H12O. Oke, kita ambil contoh untuk C5H12O. Kita cari yang untuk alkoholnya dulu ya. Nah, untuk alkoholnya kita ambil yang rantai lurusnya. Contoh ya. Rantai lurus berarti ada C-nya ada 5. Kita buat C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena alkohol berarti harus ada gugus fungsi OH. Oke, tambahin OH di sini. Nah, tinggal kita lengkapi hidrogennya kurang berapa di masing-masing karbon. Ya. Hidrogen di sini ikatannya 1 berarti CH3. Kemudian di sini CH2. CH2. Ini CH2. Di sini CH2 juga ya. CH2 kemudian OH. Nah, di sini bisa kita lihat nggak jumlah C-nya ada, hitung coba ada 5 ya. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, jadi masing-masing karbonnya ada 5, kemudian hidrogennya ada 12. 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7, 7 tambah 6, tambah 7 tambah 5, 12. O-nya 1. Nah, ini gugus fungsinya untuk OH, ya, alkohol. Atau namanya ini adalah 1 pentanol. Dari sini ya, kasih nama. Namanya 1 pentanol. Oke, sekarang kita mau mencari isomer gugus fungsinya. Berarti kalau gugus fungsi pasangannya alkohol adalah eter. Eter ditandai dengan adanya gugus fungsi O. Oke, kalau kita buat ada gugus fungsi O, kita ambil di tengah. Nih. Nah, C-nya ada 5, misalkan di samping ini 1. Kita buat 1, 2, di samping kiri 1, 2, 3. Nah, pas ya, C-nya 5. Sekarang tinggal tambahkan hidrogennya ada berapa ya di masing-masing karbon. Ini kan baru ada 1, ada 2 ya, berarti ini CH2. Oke. CH2. Kemudian di sini CH3. CH2 ikatan CH2, ini CH3. Nah, beda ya. Gugus fungsinya di sini O, sedangkan yang pertama tadi OH. Nah, jadi di sini tapi mereka mempunyai rumus umum sama-sama C5H12O. Inilah yang dikatakan dengan isomer gugus fungsi. Ya, namanya di sini ingat alkoksi alkana ya. Atau boleh pakai tata nama trivial ya. Kalau trivial itu namanya berarti etil propil eter. Etil propil eter. Atau boleh juga pakai tata nama trivial. Trivial itu kita bedakan C pendek sama C panjang. C pendeknya alkoksi. Nah, alkoksinya berada di nomor 1 ya. Nih 1. Alkoksinya itu metoksi, etoksi. Jadi 1 etoksi propana. Nah, jadi 1 etoksi propana ini berisomer fungsi dengan 1 pentanol. Oke, kakak masih di sini masih lanjut tentang isomer fungsi. Isomer fungsi itu nanti intinya gugus fungsi mereka beda. Jadi misalkan di sini kan kakak contohin 1 pentanol sama 1 etoksi propana. Seandainya nanti soalnya pilihan ganda tapi nggak ada 1 pentanol atau 1 etoksi propana, dibuatnya 2 pentanol atau 3 pentanol, itu boleh ya. Asalkan jumlah C5H12O-nya sama-sama C5H12O, tapi gugus fungsinya beda. Contoh di sini kita buat satu lagi, ada isomer fungsi dari 1 pentanol itu yang bercabang. Nah, yang bercabang ini kita kasih nomor dari bawah ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan namanya beda, bukan 1 etoksi lagi, tapi 2 etoksi propana. Nah, ini termasuk isomer fungsi juga. Isomer fungsi dari 1 pentanol tadi. Ya, jadi ini namanya 2 etoksi propana. Nah, jadi untuk isomer fungsi ini nggak harus yang disebutkan 2 ini ya. Intinya jumlah C mereka sama, H-nya sama, O-nya sama, dan gugus fungsinya mereka beda, itu termasuk isomer fungsi. Oke, bisa difahami ya sampai di sini? Oke, isomer yang keempat, pada senyawa alkohol ada isomer optis aktif. Nah, isomer optis aktif ini nanti tergantung dari jumlah atom karbon kiralnya. Ya, jadi di sini tergantung dari jumlah atom karbon kiral. Atom C kiral. Nah, atom C kiral atau adalah atom yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, atom C kiral ini atau disebut juga dengan atom karbon asimetris. Asimetris atau tidak sama ya. Atom karbon
yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi asimetris ini atom C yang mengikat 4 gugus fungsi yang berbeda. 4 gugus yang beda. Nah, itulah disebut dengan atom karbon kiral, ya. Nah, jumlah isomer dari atom karbon kiral ditentukan dari jumlah atom karbon kiralnya, atau isomer optis aktif ditentukan dari jumlah atom karbon kiral. Jadi, jumlah isomer optik sama dengan 2 pangkat jumlah dari C kiralnya. Oke, ini cara kita mencari jumlah isomer optis aktif. Oke, tentukan berapa jumlah isomer optis dari CH3, CHOH, CH2, CH3. Oke, senyawa ini adalah 2 butanol ya. 1, 2, 3, 4. Nah, OH-nya di nomor 2. Jadi namanya di sini adalah 2 butanol. Oke, untuk menentukan jumlah C kiralnya, tentukan dulu ada berapa jumlah. Untuk menentukan isomer optisnya, tentukan terlebih dahulu jumlah C kiralnya. C kiral tadi adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, ini udah 3 sama salah ya. C yang ini 1 mengikat hidrogen, CH3, OH, sisanya CH2, CH3. Oke, berarti C ini termasuk C kiral. Ya. Kemudian CH2 salah, udah 2 hidrogen yang diikat sama, CH3 juga salah. Nah, jadi jumlah C kiralnya ada 1. Ini ya. Jadi di sini ada 1 C kiral. Oke. Nah, kalau menentukan jumlah dari isomer optiknya, berarti 2 pangkat C kiral. Jadi jumlah isomer optik dari 2 butanol ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang jenis isomer dari alkohol, coba tentukan berapa jumlah isomer dari C4H10O, baik isomer alkoholnya maupun yang isomer eternya. Oke ya. Nah, coba dibahas terlebih dahulu. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar biar bisa saya cek jawaban itu sudah benar atau belum ya. Oke, sekian video pembahasan tentang isomer alkohol. Semoga video pembahasan ini mudah dipahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.